ketika Erick Thohir meminta maaf kepada publik, kok nggak Sintayong ada yang menyatakan seperti itu, dia juga mendengarkan itu, yang kemudian juga ditindaklanjuti oleh Sintayong dengan permintaan maaf. Kita tunggu lagi nih, kira-kira apa request berikutnya kepada Sintayong, terutama untuk orang-orang yang memang tidak struck dengan kepemimpinan Sintayong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tim nasional tercinta kita Garuda. Oke, kita sebelumnya ini saya ucapkan selamat dulu buat tim eFootball. Kemarin kita telah berhasil mengalahkan Brasil. Kita jadi juara dunia ini ya, untuk kategori konsol. Iya, tim kita yang diwakili oleh Rizky Faidan, Elga Cahya, dan Akbar Paudi berhasil memperoleh trofi sebagai juara dunia setelah mengalahkan Brasil 2-0. Nah, 2-0 itu artinya aturannya kita main di 3 kali pertandingan. Nah, nanti siapa yang mau mendapatkan kemenangan lebih banyak, karena kan kalau 3 pertandingan dengan jumlah ganjil ini kan kemungkinannya ya 2 kali menang. Kalau 2 kali menang selang-seling, misalnya tim kita menang atau tim Brasil menang dulu, terus kemudian tim kita menang, nah butuh pertandingan ketiga sebagai penentunya. Tapi alhamdulillah kita sudah langsung bisa menaklukkan 2 game ya. Meskipun di game pertama masih ada keharusan untuk berjuang menyesuaikan diri, ada sedikit rasa di bawah tekanan juga di permainan pertama. Tapi setelah gol yang pertama, kan Brasil lebih dulu membobol gawang kita dengan 1-0. Terus kemudian setelah kita berhasil menyamakan kedudukan, maka kita sudah mulai menemukan ritmenya. Dan akhirnya kita menang dengan skor 1-2 ya. Di babak kedua, nah kita malah lebih dulu leading 2-0. Setelah kemudian Brasil berhasil memperkecil kekalahannya menjadi 2-1. Tapi sampai dengan peluit terakhir dibunyikan, kedudukan tetap sama. Jadi kita jadi juara dunia. Selamat sekali lagi buat tim eFootball kita. Dan selain bahas tentang eFootball, kembali lagi kita ke ASEAN Cup atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup atau AFF ya. Setelah pertandingan ada press conference. Sintayong di situ ada ungkapan dari Sintayong yang saya highlight, yaitu Sintayong merasa bersalah dan mengucapkan maaf kepada para fans Garuda. Nah, ini salah satu perubahan sebenarnya ya, yang dalam beberapa waktu itu semakin Sintayong lama berada di Indonesia, Sintayong itu sebenarnya bukan orang yang cuek dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh netizen. Sintayong itu mendengarkan kok, meskipun tidak secara langsung, karena kalau secara langsung kan bahasanya berbeda ya. Sintayong masih belum bisa bahasa Indonesia, dan itu memang PR-nya Sintayong, di mana dia setelah perpanjangan kontrak kemarin juga berjanji untuk belajar bahasa Indonesia, dan ini dalam proses sebenarnya, meskipun juga enggak akselerasinya juga enggak cepat ya, karena memang mungkin beliaunya juga fokus terhadap banyak PR pertandingan ini. Nah, akhirnya beliau minta maaf, dan ini sesuai dengan harapan beberapa netizen ya, terutama yang tidak begitu menyukai Sintayong, itu kemarin mempersoalkan hal ini, karena yang meminta maaf Erick Thohir pasca kita kalah dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga kemarin. Nah, dari situ kan banyak tuh netizen kemudian, kok Sintayong tidak meminta maaf, kok Erick Thohir yang minta maaf. Nah, sekarang Sintayong meminta maaf. Dan namanya pelatih, Sintayong sangat paham. Pasti akan ada permintaan berikutnya ya. Ya,
manusia kan begitu ya, sama ketika kayak manusia dapat lampu wasiat ya, dan kemudian bisa keluar Aladinnya, kalaupun dibatasi jadi 3 permintaan, pasti permintaan yang ketiga adalah meminta 3 permintaan lagi. Pasti seperti itu. Nah, itu sudah disadari oleh Sintayong, dan Sintayong sampai sejauh ini berkomitmen untuk siap dengan kondisi tersebut. Nah, seperti yang kemarin saya buat di short ya. Biasanya saya itu video mendahului short. Ini kemarin short mendahului video. Di short itu saya bilang bahwa dalam pemilihan pemain yang belakangan ini terus-menerus menjadi problem ya, apalagi ketika kita kalah. Ya sebenarnya tidak kalah ya, tapi seri rasa kalah melawan Laos kemarin, itu kan semakin dipersoalkan tentang pemilihan pemain. Kenapa harus U22? Kenapa enggak cari pemain Liga 1 yang lebih berpengalaman untuk kompetisi level internasional? Sintayong sudah punya komitmen untuk melanjutkan atau menindaklanjuti himbauan dari PSSI, dari Erick Thohir ya, untuk memanfaatkan ASEAN Cup ini sebagai sarana untuk regenerasi, untuk pembelajaran, untuk pembekalan, dan persiapan ke Piala Asia dan SEA Games. Jadi karena Sintayong ini orangnya itu, apapun yang dikatakan oleh Erick Thohir atau PSSI, itu dia anggap sebagai instruksi. Jadi apapun konteks pernyataan Erick Thohir, baik itu dalam kondisi santai, dalam kondisi memberi semangat buat para pemain, itu diterjemahkan oleh Sintayong sebagai permintaan. Dan Sintayong menyanggupi untuk menurunkan tim muda yaitu U22. Karena Sintayong itu bersikap profesional ya, artinya menganggap Erick Thohir atau PSSI itu sebagai atasannya. Sehingga omongan apapun itu dia terjemahkan sebagai instruksi. Nah, ini yang tidak dipahami oleh netizen. Ketika Erick Thohir menyatakan bahwa AFF ini bukan yang utama itu ke Piala Dunia, maka jadikan AFF sebagai sarana untuk belajar. Nah, itu kan diterjemahkan sebagai instruksi sama Sintayong. Nah, netizen tidak paham tentang hal ini dan kemudian mengira bahwa Erick Thohir itu sekedar ngomong bahwa yang lebih berinisiatif Sintayong. Enggak begitu juga. Sintayong itu memposisikan dirinya sebagai bawahan dan menerjemahkan itu. Gitu ya. Sintayong ketika meminta diaspora, meminta naturalisasi si A, si B, si C, itu setelah mendapatkan lampu hijau dari PSSI. Bukan berarti PSSI yang milih pemainnya, bukan. PSSI telah memberikan lampu hijau, apapun kebutuhan dari pelatih, termasuk ketika membutuhkan pemain diaspora, dipersilakan. Nanti kami akan menindaklanjuti. Begitu kan PSSI. Maka dari itu Sintayong berani untuk melakukan scouting. Jadi berani untuk mencari-cari diaspora yang bisa atau berpotensi membela timnas dengan kualitas yang baik. Begitu juga ketika dibilangin pakai tim junior, ya dia menerjemahkan itu sebagai instruksi. Dia langsung mencari data tentang pemain, termasuk data-data psikologis pemain. Kemarin saya diceritakan sama psikolognya untuk kategori umur ya, untuk kelompok umur, timnas kelompok umur, itu Sintayong meminta data ke psikolognya untuk pemain-pemain yang potensial, tidak hanya siap bermain secara skill, tapi juga tidak ada kendala secara mental gitu ya. Artinya kuat secara mental untuk menghadapi kompetisi level internasional, maka dia butuh data catatan psikologis, dan itu kemudian disuplai teman saya yang psikolognya timnas kategori umur itu sudah memberikan itu kepada Coach Nova. Teman-teman atau netizen ini menerjemahkan Sintayong ya Sintayong sendiri, PSSI ya PSSI sendiri, tidak, mereka itu satu kesatuan, dan Sintayong itu memposisikan dirinya sebagai bawahan. Dan ketika kemarin ada desas-desus ketika Erick Thohir meminta maaf kepada publik, kok nggak Sintayong ada yang menyatakan seperti itu, dia juga mendengarkan itu, meskipun tidak secara langsung, tapi ya dari tim kepelatihan,
yang kemudian juga ditindaklanjuti oleh Sintayong dengan permintaan maaf kemarin pasca bermain imbang melawan Laos. Nah, kita tunggu lagi nih. Kira-kira apa request berikutnya kepada Sintayong, terutama untuk orang-orang yang memang tidak struck dengan kepemimpinan Sintayong. Terlepas dari itu semua, seperti halnya yang sudah pernah saya sampaikan melalui video shorts, bahwa ketika memilih pemain itu bisa didasarkan pada dua hal. Seorang pelatih bisa memilih pemain yang sudah matang, sudah jadi, dan kemudian memang berdampak pada prospek untuk menang lebih tinggi. Nah, ini namanya pendekatan atau perspektif achievement atau yang berorientasi pada hasil. Nah, pilihan yang kedua, ketika memilih atau merekrut pemain, itu bisa didasarkan karena ada kesempatan untuk belajar, pemain tersebut bisa dikembangkan. Artinya menjadikan momen atau event itu untuk sarana belajar bagi pemain. Tapi resikonya memang kemungkinan untuk menang itu tidak setinggi ketika memilih pemain yang sudah jadi. Nah, pendekatan yang kedua ini bisa disebut dengan perspektif development atau yang berorientasi pada proses pengembangan. Nah, itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.